Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu kembali di Mapel Kimia. Ya, kita lanjutkan yaitu bahasan tentang tata nama senyawa karbon ya. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas yaitu tata nama alkohol dan ether ya. Sekarang kita bahas selanjutnya. Kita bahas yaitu aldehid. Ya, sekarang aldehid ya. Kemarin udah ether, sekarang yang ketiga aldehid. Aldehida ya. Kita lihat untuk aldehid dia gugus fungsinya gini ya, COH. Nah, berarti kalau ini ada H-nya ya. Ini kan tangannya baru 3, 1 2 3, berarti ada H di sini. Ya, CH. Nah, ini kalau nama IUPAC-nya ya, nama IUPAC-nya aldehid kan alkanal ya, alkanal. Nah, berarti ini C-nya 1 apa kalau C-nya 1? Nah, C-nya 1 adalah metana ya, berarti ini adalah metanal ya, metanal. Nah, kayak gitu. Sekarang kalau C-nya ada 2, CO, enggak ada O-nya ya, COH. Nah, ini berarti ada H gak? Enggak ada ya, tangannya sudah 4, 1, 2, 3, 4, berarti ini CH3. Nah, kalau C-nya ada 2, berarti apa? Dari C-nya 2 etana, berarti ini jadi etanal. Etanal ya. Sekarang kalau C-nya ada 3 apa? COH, ini ada CH2, ini ada H3, COH. Nah, ini C-nya 3 berarti propana ya, jadi propana. Oke, ini untuk aldehida. Ya, tata nama lainnya mirip pokoknya ya. Ini kan dalam tata nama IUPAC prinsipnya bahwa senyawa karbon ini dianggap turunan dari alkana ya. Jadi tata nama prinsip-prinsip tata nama alkana yang kelas 11 yaitu akan kepake di sini ya. Contoh misalnya kalau gimana kalau ada cabang ya, COH misal ya. Nah, ada cabang di sini misalnya ada metil. Ini berarti ada H1, ini 3 ya. Nah, lihat ini induknya berarti 1 2 3 propanal ya. Nah, ada cabang di sini ya. Nomornya dari mana? Dari kanan ya. Jadi nomor dari gugus fungsi yang ini harus posisi nomor kecil 1 2 3. Berarti ini tahu biar ini tambahin C-nya ya. CH3. Nah, ini hanya 2 ya. Nah, kayak gini misalnya biar 4. Nah, ini penomoran dari gugus fungsi harus posisi kecil ya. Ini berlaku buat semuanya. Yang ada gugus fungsinya harus nomor terkecil. Jadi nomornya harus dari sini 1 2 3 4 ya. Jangan 1 2 3 4 ya. Ini kurang tepat. Tapi dari yang gugus fungsinya ini harus posisi kecil. 1 2 3 4. Nah, ini berarti kalau induknya ini 1 2 3 4 butanal. Nah, di sini ada cabang 1 2. Jadi ada cabang 2 metil ya. Nah, ini di atom karbon nomor 2 1 2 ada cabang metil. Nah, ini induknya 1 2 3 4 butanal, jadi 2 metil butanal ya. Nah, ini kayak gini untuk aldehida ya. Kalau cabangnya ada 2 ya jadi dimetil ya, nomornya berapa. Nah, ini prinsip-prinsip dalam tata nama alkana akan kepake ya. Misalnya contoh 1 2 3 4 COH ya, misalnya ini ada CH3 misalnya, ini ada sini CH3 lagi misal ya, ini ada H, ini CH3, ini CH. Nah, ini apa namanya? Lihat ya, 1. Nah, ini butanal induknya. Nah, ada cabang 1 2. Ada cabang metil, ini CH3 dan CH3 di nomor 2 dan 3. Jadi ini namanya adalah 2,3 karena ada 2 dimetil ya, dimetil. Nah, induknya apa? 1 2 3 4 butanal.
Nah ini ya, jadi seperti itu. Udah aku buat semuanya, pokoknya prinsip tata nama dalam alkana akan kepakai. Nah trivialnya apa? Trivial aldehid dia mengikuti asam karboksilat ya. Jadi silakan dibaca-baca untuk trivial asam karboksilat. Kalau C-nya 1 dia ada namanya adalah asam format. Kalau C-nya 2 dia asam asetat ya. Kalau C-nya 3 dia asam propionat. Kalau C-nya 4 asam butirat, C-nya 5 asam valerat ya, dan seterusnya. Ya. Jadi aldehid mengikuti ke trivial yang asam karboksilat. Nah, kalau C-nya 1 kan asam karboksilat itu nanti akan dibahas ya di asam karboksilat. Di asam karboksilat itu kalau C-nya ada 1 itu namanya adalah asam format ya, dari semut. Nah, format. Karena dulu awalnya dari semut didapatkannya. Kalau C-nya 2 itu disebutnya adalah asam asetat. Kalau C-nya 3 ada asam propionat. Kalau C-nya 4 dia disebutnya adalah asam butirat. Nah, butirat ini karena ada dalam mentega ya. Mentega yang tengik ada asam butirat. Nah, jadi butter dari butirat. C5 disebutnya adalah asam valerat. Kalau C-nya 6 asam kaproat ya. Nah, silakan dicek lagi ya. Ini lumayan sering keluar nama-nama trivial untuk asam karboksilat ini. C-nya 1 asam format, C-nya 2 asam asetat, C-nya 3 asam propionat, C-nya 4 asam butirat, C-nya 5 asam valerat, C-nya 6 asam kaproat dan seterusnya ya. Nah, jadi nama trivial aldehid ngikutin ke sini. Kalau C-nya 1 udah format jadinya gini. Jadi formaldehid ya, formaldehida. Nah, ini untuk aldehid. Nah, ini formaldehid ini adalah bahan utama dalam formalin ya. Jadi formalin itu sekitar 40% formaldehida dalam air ya, pelarut air. Nah, itu. Jadi bahan utama dalam formalin. Nah, ini kalau C-nya 2 kan IUPAC-nya etanal. Nah, kalau trivialnya apa? Nah, ini lihat ya, asam karboksilatnya C-nya 2 kan asam asetat. Jadi trivialnya ini adalah asetal dehida ya. Nah, kalau C-nya 3 propionaldehid ya, dan seterusnya. Kalau C-nya 4 kan butirat, jadi butiraldehida. Nah, itu kayak gitu. Ya, ini untuk aldehid ya, seperti ini. Selanjutnya nomor 4 keton. Ya, keton. Nah, keton nama IUPAC-nya apa? Alkanon ya. Jadi alkanon nanti ujungnya diganti jadi on. Contohnya, nah gini ya, keton kan kayak gini. Jadi paling sederhana keton kayak gini. Ya, karena keton kan di tengah ininya. Nah, CH3. Nah, nama IUPAC-nya apa? Nah, keton ini C-nya ada 3, berarti dari propana. Ujungnya diganti jadi on, jadi propanon ya, propanon. Kalau C-nya 4 misalnya kayak gini. Nah, ya, ini CH2, ini CH-nya berapa? 3 ya. Nah, C-nya 4 berarti apa? Dari butana jadinya butanon ya. Nah, sekarang kalau C-nya 5 gimana? 1, 2. Nah, misalnya gini ya, ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, C-nya 5 apa? Dari pentana, jadinya pentanon. Nah, sekarang gimana kalau begini? C-nya masih 5 juga. Nah, ini O-nya ada di sini. CH3, ini CH2, CH2, ini CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini apa namanya? C-nya 5 dari pentana, pentanon juga. Nah, lihat ya, prinsip tata nama seperti biasa, ketika ada kemungkinan strukturnya gini berbeda, ini kan posisinya ketonnya, gugus ketonnya ada di nomor 3 ya, 1, 2, 3. Ya, atau 1, 2, 3. Jadi ini 3 pentanon. Kalau ini 1, 2, 3, 4, atau dari sini 1, 2. Ini posisinya 2 ya, 2 pentanon.
Nah, ini posisi 2 pentanon, ini 3 pentanon. Jadi kalau strukturnya memungkinkan berbeda, berarti harus digimanain? Ya kayak kemarin ya, kayak alkohol. Pokoknya ketika ada struktur gini, ini kalau sama pentanon nanti kan orang bingung, pentanon disebutkan pentanon, oh ada yang gini, ada yang gini. Posisinya beda. Maka ini harus dikasih nomor ya. Yang ini 3 pentanon, yang ini 2 pentanon ya. Udah, nggak ada 4 pentanon, nggak ada ya, karena kalaupun ini C-nya di sini ya namanya tetap 2 pentanon ya. Di sini 2 pentanon. Kan gugus fusi harus yang nomor terdekat. Jadi nggak ada 4 pentanon ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan, 3 pentanon, 2 pentanon. Maka harus dikasih nomor ya gini. Kalau butanon harus dikasih nomor enggak? Ya enggak, karena dia ketonnya hanya ada di posisi 2 ini ya. Enggak mungkin di posisi 1 ya, keton itu enggak ada di posisi 1 ya. Kalau posisi 1 nanti jadinya aldehid. Jadi enggak ada. Jadi dua semua kemungkinan di sini atau di sini. Tetap ketika di sini juga nanti dia namanya 2 butanon, di sini 2 butanon. Berarti enggak ada kemungkinan struktur yang berbeda, maka cukup butanon juga ya, enggak dikasih nama juga enggak masalah. Itu IUPAC-nya. Sekarang untuk nama trivialnya gimana? Keton. Nah, trivialnya untuk keton ini mirip dengan ether ya. Nah, nih kan ada nih gugus ketonnya di sini, nanti ada kanan ada kiri ya. Nah, ini berarti trivialnya adalah metil keton. Jadi mirip dengan ether kalau trivialnya. Ya dengan ya. Nah, sekarang kalau ini gimana? Ini metil, ini gugus apa? C-nya 2 etil ya, ini gugus etil, ini gugus metil. Ininya jangan dihitung ya, ini gugus metil, ini gugus etil. Nah, berarti ada 2. Jadi berarti dia adalah etil metil keton ya. Itu mirip ether. Nah, ini metil keton berarti bisa juga ditulis di metil keton ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini gugus etil, ini gugus etil ya, berarti tulis ya, ini alkilnya etil keton ya, atau karena ada 2 berarti di etil keton ya. Ini nama trivial untuk keton ya. Ini IUPAC-nya kayak gini. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Siapa asam karboksilat ya. Asam karboksilat atau nama IUPAC-nya adalah asam alkanoat. Nah, asam karboksilat dia paling kecilnya gini kan, gugusnya COOH. Nah, jadi bisa gini. Ini 1, ini tangannya baru 1 2 3, berarti di sini ada H-nya, HCOOH ya. Nah, nanti nama IUPAC-nya kalau C-nya 1 berarti dari alkana ya. Ingat prinsip tata nama IUPAC, dia itu adalah turunan dari alkana ya. Jadi namanya alkana ya patokannya. C-nya 1 metana, oh, berarti dia adalah asam. Nah, pakai asam dulu untuk asam karboksilat, asam metanoat. Kan dari metana ujungnya diganti jadi oat, metanoat. Kalau C-nya ada 2, COOH. Nah, CH3 COOH. Nah, berarti ini asam, C-nya 2 dari etana, jadi asam etanoat. Kalau C-nya 3, ini CH2, ini CH3. Nah, C-nya 3 dari propana, jadi propanoat ya, asam propanoat. Nah, gitu. Sekarang kalau C-nya ada 4, 1 2 3 4 COOH. Ini CH2, ini CH2, ini CH3 ya. Nah, 4 dari butana, jadi butanoat. Ya, nah kalau C-nya 5 lurus gini berarti asam pentanoat ya. Gimana kalau ada cabang? C O H. Sini ada cabang misalnya CH2, CH ya, mirip dengan yang tadi ya. Pokoknya nah ini C-nya namanya dari mana? Dari kanan, 1 2 3 4. Induknya mah butanoat. Nah, ini ada cabang 1 2 3. Jadi ini adalah asam
1, 2, 3 ada cabang 3 metil. Ini induknya 1, 2, 3, 4 butanoat ya. Nah ini untuk IUPAC asam karboksilat. Nah sekarang nama trivial. Nah ini ya dalam nama trivial asam karboksilat ini lumayan sangat penting karena sering ya dalam kesehariannya sering muncul ya. Tadi ya trivial untuk asam karboksilat. Nah ini kalau C-nya 1 asam format, C-nya 2 asam asetat, C-nya 3 asam propionat, C-nya 4 asam butirat, C-nya 5 asam valerat, C-nya 6 asam kaproat ya seterusnya. Nah jadi ini C ini jadi dia adalah disebutnya adalah asam format. Kemudian C-nya ada 2, ini adalah asam asetat. C-nya ada 3 asam propionat. Ya, nah ini lihat kalau trivialnya propionat, kalau IUPAC-nya propanoat. Ya, ini agak mirip. Kalau C-nya 4 asam apa tadi? Asam butirat. Ya, kayak gitu. Ya. Nih, C-nya 5 apa? Asam valerat. Ya, C-nya 6 asam kaproat. Ya, ini ya. Nah, ini untuk trivial asam karboksilat. Ya, seperti ini. Oke, itu selanjutnya nomor 6 ester. Ester atau nama IUPAC-nya adalah alkil alkanoat. Nah, misalnya gini COO. Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, ini ada H-nya. Nah, ini nama IUPAC-nya apa? Nah, untuk ester namanya dari sini dulu disebutkannya COO. Ini kan ester itu kalau asam karboksilat CO, ini OH. Nah, ini kalau ester ini hanya jadi bukan ini, jadi alkil ini. Namanya disebutkan yang gugus ini dulu. Ini apa? Metil ya. Jadi metil. Nah, baru yang ini C-nya 1 apa? Metana. Jadi metanoat, metil metanoat. Ini IUPAC-nya gini ya, alkil alkanoat. Sekarang gimana kalau ininya C-nya ini tetap 1 tapi ininya jadi ada 2, misalnya CH2 CH3 ya. Nah, ini tetap ini disebutkannya dulu. Ini gugus apa? Alkilnya ada 2 ya, etil. Jadi ini adalah etil. Nah, ini C-nya apa? Metana. Jadi metanoat ya. Nah, ini disebutkan yang ini dulu baru yang ini. Sekarang gimana kalau ini C-nya yang ini ada 2? Misalnya gini. Nah, ini apa? Sebutkan ini metil. Kemudian yang ini C-nya ada 2 apa? Etana. Jadi etanoat ya. Nah, ini kayak gini untuk ester ya. Sekarang trivialnya gimana? Trivial. Nah, trivial ya ini aja. Ini metil sama disebutkan ini dulu ya, metil. Nah, yang C-nya kalau 1 ngikut ke yang asam karboksilat tadi apa? Format. Jadi ini bisa disebutkan juga metil format ya, gitu. Ini formatnya kan C-nya ini 1. Sekarang kalau gini, ini disebutkan dulu sama tetap ya. Jadi ininya etil, ininya C-nya 1 apa? Format. Jadi etil format. Nah, sekarang yang ini, sebutkan ini dulu metil. Nah, C-nya ini ada 2 apa? Trivial untuk asam karboksilat C-nya 2 asetat ya ini. Jadi ngikut ke asam karboksilat juga ya si ester. Nah, gitu pokoknya ya seperti ini. Sekarang kalau ininya C-nya ada 3, ini CH3, CH2, CH3. Ini apa namanya trivialnya? Nama ini metil, C-nya ada 3 apa? Propionat. Jadi metil propionat ya, propionat. Gitu. Kalau C yang ininya ada 4 berarti metil butirat dan seterusnya. Kalau C-nya yang ini ada 5 metil valerat ya, seperti itu. Oke, itu untuk nama ester ya. Untuk pertemuan ini sampai sini dulu ya. Semoga banyak manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.